cara biar kita bisa galbay pinjol tapi nama kita itu tidak masuk di slip OJK alias BI checking. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh nasabah yang pengen mengambil pinjaman yang baru di saat dirinya itu masuk di slip OJK alias BI checking gitu, karena udah ditandain kalau dia gagal bayar. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama, kalau kita melihat di pinjol yang legal, pinjol yang diawasi oleh OJK, kayak misalnya pinjol Aku Laku, Kredivo, ada Kami, ada Pundi, Kredit Pintar, Uangmi, dan lain-lain, itu pinjol legal yang 99% kita bakal masuk ke slip OJK kalau kita mengalami telat bayar atau bahkan gagal bayar. Jadi teman-teman kalau menunggak di aplikasi-aplikasi yang pinjolnya itu legal, teman-teman bakal otomatis masuk ke slip OJK gitu. Kecil kemungkinan lah kalau nggak masuk, pasti bakal masuk. Nah, biar nggak masuk gimana mas? Nah, ternyata biar kita nggak masuk, yaitu kalau kita itu mengajukan di pinjaman online yang ilegal. Jadi kalau di pinjol yang ilegal itu tidak masuk di slip OJK. Tapi ada tapinya, kalau kita mengajukan di pinjaman online yang ilegal, ya memang tidak masuk di slip OJK, tapi ada resiko sebar data. Nah, ini yang berbahaya. Karena sebar data itu ya mengerikan gitu. Data kita bisa disebar secara membabi buta, secara tidak bertanggung jawab, dan ada juga orang yang minjem di pinjol yang ilegal, datanya itu dipakai buat penipuan gitu. Nah, ini yang ya sangat mengerikan gitu. Teman-teman minjemnya di pinjol ilegal itu cuma 5 juta, tapi dipakai penipuan dengan nominal puluhan juta. Nah, jadi yang makin berbahaya ya teman-teman gitu, yang ditagih atas penipuan tersebut teman-teman karena datanya dipakai tapi nominalnya itu puluhan juta, sedangkan teman-teman minjemnya cuma 5 juta. Nah, ini kan ya makin boncos gitu, makin ruginya makin banyak kalau minjem di pinjol yang ilegal. Nah, tapi kalau teman-teman sudah terlanjur minjem di pinjol yang legal, cara biar tidak masuk di slip OJK alias BI checking itu ada beberapa cara. Yang pertama itu bayar sebelum jatuh tempo. Jadi kalau jatuh temponya tanggal 5 April misalnya, teman-teman tanggal 4 April itu sudah membayar gitu, sudah disiapkan uangnya gitu. Jadi kalau tanggal 5 April maksimal itu sudah bisa untuk membayar cicilan. Nah, ini biar nggak terdeteksi di BI checking. Nah, tips yang kedua adalah tutup akun yang nggak kepake. Jadi kalau teman-teman punya kartu kredit di banyak bank, terus punya cicilan di mana, di aplikasi pinjol A, pinjol B, itu kalau misalnya ada pinjol yang sudah lunas atau gimana, segera ditutup. Kalau misalnya ada kartu kredit yang sudah nggak kepake, segera ditutup. Teman-teman bisa ajukan ke lembaga resminya, minta untuk dibuatin surat keterangan lunas atau SKL. Dengan demikian teman-teman bisa bebas cicilan di aplikasi tersebut gitu. Jadi ini bisa bersih di mata BI checking. Nah, tips yang ketiga adalah hindari gali lubang tutup lubang, karena kalau teman-teman gagal bayar terus gali lubang tutup lubang itu makin beresiko untuk tercatat di BI checking. Dan kalau teman-teman telat sehari aja ya udah langsung merah gitu status di BI checkingnya. Dan ini yang harus kita waspadai gitu, karena jangan sampai kita itu merah di slip OJK sedangkan kita tetap pengen minjem lagi di lembaga keuangan gitu.